Kembali bersama kami, puluhan pelajar sekolah dasar di Majalengka, Jawa Barat menjalani swab antigen jelang PTM secara menyeluruh. Jika seluruhnya hasil negatif, siswa bisa kembali bersekolah. ...85 pelajar dan tenaga pengajar SD Negeri 1 Bonang menjalani swab antigen yang dilakukan oleh petugas Puskesmas Penyingkiran menjelang pelaksanaan PTM menyeluruh. Pemeriksaan kesehatan untuk mengantisipasi adanya siswa atau tenaga pengajar yang telah terpapar virus COVID-19 sebelum PTM digelar. Siswa pun sangat antusias menjalani swab antigen. Tidak sedikit dari mereka menertawakan temannya yang ketakutan saat akan dites. Kalau khawatir tentu saja ada yang karena beberapa itu kan berpengaruh terhadap kegiatan di sekolah. Tapi ya mudah-mudahan hasilnya tadi 2 kelas hasilnya ternyata semua negatif. Jadi ini adalah syarat screening PTM dilakukan screening agar untuk pencegahan dan pengendalian mengenai virus corona. Dari hasil swab antigen tidak ditemukan hasil positif sehingga pihak sekolah akan segera melaksanakan PTM. Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Zaini Johadi, iNews melaporkan. Ya, sementara di ibu kota hari ini Rumah Sakit Darurat COVID Wisma Atlet Kemayoran kembali menerima 3 pasien. Pengelola RSDC telah menyiapkan dan bersiaga mengantisipasi potensi lonjakan COVID pada libur Natal dan Tahun Baru. Hingga pagi tadi RSDC Wisma Atlet merawat 196 pasien dari kapasitas total hampir 8.000 tempat tidur atau sebanyak 2,84%. Dari jumlah tersebut terdiri dari 79 pasien dengan gejala dan 116 tanpa gejala. Bila dibandingkan dengan bulan lalu memang terlihat adanya penurunan. Meski demikian pengelola RSDC Wisma Atlet tak mau kecolongan dan tengah mempersiapkan antisipasi lonjakan libur Natal dan Tahun Baru. Ya, Satgas Penanganan mencatat terdapat 7 provinsi di Indonesia yang mencatatkan penambahan kasus virus corona di atas 100 kasus dalam sepekan. DKI Jakarta menjadi provinsi dengan penambahan kasus COVID-19 terbanyak dalam kurun waktu 16 hingga 22 November 2021. Kumulatif kasus DKI Jakarta menyentuh 657 kasus dalam sepekan. Kemudian disusul Jawa Barat dengan 444 kasus, Jawa Tengah 212 kasus dan Jawa Timur 197 kasus dan Nusa Tenggara Timur dengan 143 kasus dalam sepekan. Sementara di urutan berikutnya ada Yogyakarta dengan 142 kasus dan 131 kasus di Kalimantan Barat. Terkait lonjakan kasus COVID, juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi memprediksi kasus positif COVID di Indonesia mencapai 3 hingga 4 kali lipat dari kasus terkonfirmasi. Menurut Nadia, saat ini kasus mencapai 4 juta, diperkirakan jumlah kasus yang real dapat menyentuh angka 16 juta. Namun 12 juta kasus COVID-19 lainnya tidak tercatat sistem. Menurutnya perkiraan kasus COVID-19 tersebut belum dikatakan herd immunity sudah terbentuk. Lantaran cakupan vaksinasi Indonesia belum mencapai 70%. Untuk itu percepatan vaksinasi saat ini masih menjadi prioritas utama selain tetap menerapkan protokol kesehatan. Pemerintah saat ini belum memastikan herd immunity sudah terbentuk di tanah air. Perlu serangkaian tes untuk memetakan jumlah COVID-19 secara real di lapangan. Berdasarkan hasil survei seroprevalensi, Kemenkes menemukan setidaknya 14% penduduk Indonesia sudah terinfeksi virus corona. Ya, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut, tetap di MNC News.